Benar-benar di luar dugaan. Ivar Jenner dikabarkan marah besar, bahkan sampai mempertanyakan taktik yang diterapkan Indra Shafri. Rumor pergantian pelatih langsung meledak di publik. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Kekalahan Indonesia U22 dari Filipina benar-benar mengubah suasana yang awalnya penuh optimisme menjadi penuh tanda tanya besar. Para pemain turun dari lapangan dengan raut kecewa, sementara di tribun, para pendukung hanya bisa terdiam menatap skor yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Energi stadion yang sejak awal membara mendadak padam begitu peluit panjang dibunyikan. Di ruang ganti, suasana disebut sangat hening. Para pemain duduk dengan kepala tertunduk, sebagian menggenggam botol air namun tidak meminumnya. Indra Shafri berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan semuanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Namun nada frustrasi tetap terdengar di setiap kalimat yang ia ucapkan. Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang paling mendapat sorotan. Wajahnya menunjukkan kebingungan, khususnya mengenai perubahan taktik yang terjadi mendadak beberapa menit sebelum laga dimulai. Beberapa kali ia menggelengkan kepala sambil berdiskusi dengan rekan terdekatnya, seakan ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kegagalan membaca pola lemparan ke dalam Filipina menjadi titik awal kekacauan. Gol yang tercipta dari skema sederhana itu seperti meruntuhkan kepercayaan diri seluruh tim. Setiap pemain tampak kehilangan fokus, terutama di menit-menit akhir babak pertama. Saat memasuki babak kedua, intensitas permainan Indonesia meningkat, tetapi tetap tidak efektif. Beberapa pemain terlihat bermain tergesa-gesa, mengirim umpan yang tidak tepat sasaran, dan sulit masuk ke kotak penalti Filipina yang bertahan sangat rapat. Kualitas serangan terlihat mandek. Di bangku cadangan, beberapa staf pelatih terlihat berdebat pelan mengenai solusi yang bisa diambil. Namun perubahan yang dilakukan justru tidak memberikan dampak signifikan. Kondisi itu membuat kritik publik semakin tajam setelah pertandingan berakhir. Rumor mengenai ketidakharmonisan internal langsung bermunculan. Nama Ivar Jenner menjadi pusat isu setelah potongan video dirinya tampak kecewa ketika keluar lapangan. Publik menafsirkan ekspresi itu sebagai ketidakpuasan terhadap taktik Indra Shafri. Padahal beberapa hari sebelum turnamen digelar, Ivar justru memberikan pujian besar terhadap fleksibilitas taktik yang ditawarkan Indra. Ia bahkan menyebut bahwa formasi yang diterapkan mampu membuat tim tampil lebih dinamis dan sulit ditebak lawan. Kepercayaan yang diberikan kepada Ivar sebagai kapten dalam laga uji coba melawan Mali menjadi bukti hubungan baik antara pemain dan pelatih. Momen itu memperlihatkan betapa Ivar dianggap sebagai otak permainan di lini tengah. Tidak ada tanda-tanda ketegangan sedikit pun di masa persiapan. Namun kekalahan mendadak ini membuat spekulasi liar bermunculan tanpa kendali. Media sosial dipenuhi komentar panas yang menuding Indra kurang mampu memanfaatkan kualitas para pemain diaspora yang ada dalam skuad. Isu itu semakin menggema karena publik memiliki ekspektasi sangat tinggi. Indonesia datang ke SEA Games bukan sekadar sebagai peserta, melainkan juara bertahan. Status itu otomatis menambah tekanan di pundak setiap pemain. Kekalahan dari tim yang tidak diunggulkan seperti Filipina terasa seperti tamparan keras bagi seluruh pendukung tanah air. Di sisi lain, manajemen tim memilih merespons lebih tenang. Mereka menegaskan bahwa belum ada wacana untuk mengganti pelatih. Bagi mereka, turnamen ini masih panjang dan keputusan besar tidak boleh dibuat hanya berdasarkan satu hasil buruk. Indra Shafri juga menegaskan bahwa perbaikan harus dilakukan cepat. Fokus utamanya adalah meningkatkan konsentrasi saat menghadapi bola mati, memperbaiki transisi bertahan, dan mengembalikan kepercayaan diri pemain yang terlihat menurun drastis. Laga berikutnya melawan Myanmar menjadi penentu masa depan tim di turnamen ini. Kemenangan menjadi harga mati. Segala kesalahan di pertandingan pertama harus dilupakan dan diubah menjadi motivasi baru untuk bangkit. Di antara pemain yang paling tertekan adalah Doni Tri Pamungkas. Ekspektasi besar publik terhadapnya berubah menjadi kritik tajam karena penurunan performa yang sangat mencolok. Setiap kesalahan yang ia lakukan di tengah lapangan terus menjadi pembahasan hangat. Doni sebenarnya dikenal sebagai pemain penuh energi yang selalu tampil agresif. Namun di laga melawan Filipina, ia tampak bermain ragu-ragu dan sering kehilangan bola. Kondisi itu membuat alur serangan tim sering terputus di tengah jalan. Tekanan semakin besar ketika kesalahan Doni pada menit ke-23 hampir menghasilkan gol tambahan untuk Filipina. Momen tersebut membuat rekan-rekan setimnya terlihat frustrasi, meski mereka tetap berusaha memberikan dukungan di tengah pertandingan. Indra mencoba melindungi Doni dalam konferensi pers. Ia menyebut bahwa setiap pemain bisa mengalami hari buruk. Namun kalimat tersebut tidak cukup menghentikan gelombang kritik yang terus berdatangan dari berbagai arah. Di media sosial, nama Doni menjadi trending. Banyak pendukung yang mempertanyakan mengapa ia tetap dimainkan meski terlihat tidak siap. Ada juga yang meminta agar ia dicadangkan di laga berikutnya demi stabilitas tim. Di ruang latihan,
Doni tampak berlatih dengan gestur yang lebih serius dari biasanya. Ia berulang kali diberikan pengarahan khusus oleh staf pelatih, seakan memberikan sinyal bahwa posisinya di starting 11 sedang dalam ancaman. Para rekan setim menunjukkan dukungan moral. Raffi Sanjaya bahkan menyebut bahwa Doni adalah pemain muda berbakat dan hanya perlu menenangkan pikirannya untuk kembali tampil maksimal. Dukungan internal menjadi sangat penting di momen penuh tekanan seperti ini, namun ujian baru datang ketika Indonesia menghadapi Malaysia. Doni kembali diberi kesempatan bermain sejak menit pertama, tetapi performanya justru semakin memburuk dan menunjukkan ketidaksiapan mental. Pelanggaran tidak perlu yang ia lakukan berujung pada gol pembuka Malaysia dari tribun. Beberapa pendukung terlihat kecewa. Setiap kali Doni menyentuh bola, sebagian dari mereka menghela napas panjang karena takut kesalahan berikutnya terjadi lagi. Beban itu jelas membuat Doni semakin tidak nyaman. Setelah pertandingan, evaluasi besar dilakukan. Indra mengakui bahwa Doni sedang tidak berada pada level terbaiknya. Meski begitu, ia tetap memberikan sinyal bahwa Doni punya masa depan panjang dan tidak boleh dihakimi hanya berdasarkan 2 pertandingan. Pengamat sepak bola mulai memberikan analisis lebih mendalam. Ada yang menilai Doni mengalami kelelahan fisik karena jadwal klub yang padat sebelum berangkat ke SEA Games. Faktor ini membuat performanya tidak stabil. Beberapa analis lainnya menyebut bahwa peran taktikal yang diberikan kepada Doni kurang sesuai dengan karakteristiknya. Sebagai pemain yang biasanya bermain agresif, ia justru diberikan tugas distribusi bola yang lebih berat. Hal itu membuatnya kesulitan. Mental pressure juga disebut sebagai faktor besar. Doni dikenal sebagai pemain yang mendapat ekspektasi setinggi langit sejak usia muda. Itu membuatnya sering mendapat sorotan bahkan ketika bermain baik, apalagi saat melakukan kesalahan. Situasi ini membuat atmosfer di skuad menjadi penuh kehati-hatian. Semua pemain mencoba mengembalikan fokus dan mengabaikan rumor-rumor di luar lapangan. Mereka tahu bahwa sedikit saja kesalahan, kritik akan kembali menghantam tanpa ampun. Di saat yang sama, publik berharap Indonesia bisa bangkit. Mereka percaya kualitas para pemain sebenarnya sangat tinggi dan kekalahan melawan Filipina hanyalah insiden yang terjadi pada waktu yang buruk. Namun kepercayaan itu tetap bergantung pada performa di laga berikutnya. Tim kini harus menatap laga melawan Myanmar dengan mental baja. Segala tekanan, kritik, dan rumor harus dikesampingkan. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa mengembalikan nama besar dan harga dirinya di turnamen terbesar kawasan Asia Tenggara tersebut.